Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin. Al-khamisah asyar, hadis yang ke-15. Anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, maksudnya, mau enggak tak kasih tahu kamu? Ala adullukum, mau enggak tak kasih tahu? Kasih tahu apa ya Rasul? Amalan yang sebab amalan itu Allah menghapus dosa kalian. Amalan wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Mungkin kita lebih semangat kalau rezeki ya, nah itu ya. Jadi kalau dosa saya akan semangat. Nah, kalau mau urusan amalan yang datangi uang, semangat gitu, ya kan? Tapi kalau amalan yang kayak model seperti ini, kurang begitu semangat kita. Padahal sebetulnya ini yang lebih kita harapkan, amalan yang Allah akan menghapus dosa, angkat derajat. Kalau maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu mau. Jadi bala itu maknanya tentu mau ya Rasul. Maka Nabi sampaikan, isbahul wudu ala makarih, menyempurnakan wudu jikala berat. Makarih itu dari makruh. Makruh itu tidak disukai, tidak disenangi. Kalau rokok makruh pun disenangi kok makruh, ya. Jadi bukan makruh muhib namanya itu. Kalau muhib itu disenangi, kalau makruh dibenci. Kalau rokok bukan makruh tapi makruh malah. Tapi ya. Jadi makarih dari kata makruh. Ya, jadi dikala kita berat untuk ambil air wudhu, kok mau menyempurnakan wudhu, ambil air wudhu, nah itulah pahalanya apa? Dihapus dosa kita, diangkat derajat. Wayang kapan itu? Waktu kapan? Ya bisa jadi mau tidur, ada yang ringan ambil air wudhu, ya kadang bila juga berat untuk ambil air wudhu. Kadang mungkin mau tahajud, apalagi musim kemarau dingin airnya, kalau bangun tahajud itu mungkin itu berat. Uang tidak musim kemarau malam bangun mau wudhu aja berat. Tapi kalau kencing nggak berat, ya kan? Nah, itu bisa jadi itulah tempat-tempat yang kita harusnya ambil air wudhu berat, tapi kita paksa untuk wudhu, dan itu namanya isbahul wudhu ala makarih, menyempurnakan wudhu jikalau rasanya berat. Itu pahalanya menghapus dosa, diangkat derajatnya kita oleh Allah. Termasuk kasratul khuta ilal masajid, yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat, memperbanyak langkah ke masjid. Mestinya ya sholat berjamaah itu pasti. Kemudian di lain sholat berjamaah, ya mesti dapat. Sholat duha dibawa ke masjid, sholat tahajud dibawa ke masjid, sholat hajat dibawa ke masjid. Lagi kepepet, lagi butuh banget, masalah banyak, lari ke masjid sholat. Langkahnya itu ya dapat kasratul khuta, hitungan memperbanyak langkah ke masjid. Yang jelas itu mesti langkah yang dipakai untuk menghadiri sholat jamaah itu pasti dapatnya. Kalau malah dalam riwayat itu setiap langkah ditulis hasanah, setiap langkah menghapus dosa. Langkah yang kita langkahnya, sehingga sahabat itu malah yang dekat dari masjid maunya pindah, karena melihat apa yang disampaikan Nabi, katanya langkah ke masjid itu akan menghapus dosa,
kemudian diangkat derajatnya, setiap langkah hasanah, setiap langkah dinaikkan derajat. Akhirnya maunya pindah jauh dari masjid. Jadi malah itu masjid. Nah, malah diturunin masjid bisa nih. Masjid jadi kayu ya. Itu pahalanya etika Pak Bejo. Ya, aja ngomong. Katratul khuta ila masjid. Yang jauh ke masjid mau dekat, yang dekat dengan masjid mau pindah jauh dari masjid. Sehingga dilarang oleh Nabi. Kalau mau banyak langkahnya ya muter aja kampung nanti baru masuk masjid. Iya. Itu juga dihitung. Wong tidur sholat ada sholat. Termasuk juga menunggu sholat selepas sholat. Sholat maghrib gak pulang, kemudian ketemu isya, itu nunggu sholat. Termasuk kalau mama mau duduk dari habis subuh ketemu zuhur. Tambah lagi maghrib ketemu isya, minimalnya itu jangan sampai kita tinggalkan. Tapi yang dimaksud di sini tidak harus kita duduk di masjid. Maknanya intidharus sholat, yang menunggu sholat itu hati kita itu nggak nyaman walaupun di rumah. Ya, pikiran kita nggak tenang kalau nggak di masjid. Jadi walaupun sibuk di tempat kerja ataukah di rumah, tapi hati itu nggak nyaman, pengen dan ketemu sholat lagi, pengen dan ketemu orang-orang yang ada di masjid. Itu juga masuk hitungan intidharus sholat ba'da sholat, ya, dimana seperti itu. Maka katakan Nabi SAW, fadzalikumur ribat, itu semua itu adalah bentuk daripada jihad. Ya, jadi nunggu sholat, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, menyempurnakan wudhu, itu dihitung oleh Nabi jihad. Nah kalau namanya jihad kan ngangkat pedang, tapi ini kan nggak ngangkat pedang. Kenapa bisa dikatakan jihad? Ya, dimaknai oleh para ulama karena di situ aja jihadun nafsi, apa? Melawan hawa nafsu, makanya jihad. Kemudian nahan nafsunya untuk menuruti syahwat, maka dikatakan jihad. Maka sepulang dari perang Badar yang begitu hebat, ya, Nabi katakan kepada para sahabat, wajahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil, dan kita mau menghadapi jihad yang lebih besar. Apa itu ya Rasul? Jihad melawan hawa nafsu dan setan. Ternyata itu lebih dianggap besar jihad oleh Nabi, bukan jihad melawan orang kafir yang ngangkat pedang. Jihad melawan hawa nafsu sama jihad melawan setan, dua musuh kita yang nyata itu ternyata lebih besar dihitung jihad. Maka di sini kita ambil apa? Nabi mendorong kita selaku umatnya untuk bagaimana selalu menyempurnakan wudhu kita. Usaha bagaimana wudhu kita itu bagus sempurna, walaupun berat rasanya. Yang wajib kan cuma sekali-kali, ya, basuh wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali. Yang wajib. Kalau 2 kali, 3 kali itu sunnah. Tapi Nabi katakan kalau mau wudhunya itu persis sama saya harus 3 kali. Walaupun sekali itu yang sudah mensahkan wudhu kita, tapi disunahkan Nabi untuk kita bagaimana 3 kali, 3 kali. Tapi itu wudhu saya juga wudhunya para Nabi sebelum saya. Muhafadah ala sholatil jamaah, di sini juga ada isyarat dari Nabi kita bagaimana menjaga sholat berjamaah di masjid. Di kantor boleh jamaah, di ruangan, di aula. Di rumah juga sah jamaah, tapi Nabi menekankan untuk bagaimana kita itu hadir di masjid sholat berjamaah. Ihtimam di sholawat wa adami tasyawur anha. Jangan sampai alasan sibuk kemudian tidak datang ke masjid. Kemudian ada lagi juga ibadah itu bentuk daripada jihad, mempersiapkan diri untuk jihad. Ya tadi diterangkan ya apa,
jihad melawan hawa nafsu. Karena perlu adanya kesabaran ketika kita itu ibadah. Kalau nggak sabar, nggak dibetah-betahin, nggak ada sifat tahammul, nggak mungkin kita itu akan berangkat ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini juga bentuk daripada ibadah, juga jihad. Ya, menang setan sama malaikatnya. Setan ngajaknya nggak ngaji, nggak kataman, malaikatnya ngajak kataman. Kalau nggak berangkat berarti setannya lebih banyak, yang menang ya setan. Tapi kalau ternyata kita kok, karena memang kita itu nggak lepas dari lammatul malaikat sama lammatul syaitan. Bisikan malaikat sama bisikan syaitan itu selalu ada tiap waktu, tiap detik, menit. Jadi kedua itu musuhan sebetulnya. Tapi kita yang jadi tempatnya, hati kita itu yang menjadi tempatnya. Maka kita rasakan kalau memang kita selalu adalah dalam kebaikan, berarti bisikan malaikat itu selalu menang. Maka setan yang ada dalam dirinya orang yang beriman itu pasti kurus-kurus, nggak bakalan bisa gemuk, karena selalu dikalahkan oleh malaikat itu. Apalagi kalau didoain terus setiap kali kita apapun, gerak-gerik kita, perilaku kita, perbuatan apapun dikasih bismillah, doa, itu pasti setannya kurus-kurus, sehingga diceng sama setannya orang kafir ini. Kamu kok kurus, kenapa? Setan yang ada dalam dirinya orang beriman diceng sama setan yang ada dalam dirinya orang kafir. Nah, kamu tiap hari dikasih makan, saya tiap hari nggak dikasih makan, katanya setannya orang beriman. Jadi tiap hari orang-orang kafir itu nggak baca doa, nggak baca bismillah ketika mau mengerjakan apapun, sehingga gemuk-gemuk setannya. Nah, tapi kalau setannya orang beriman, tiap waktu apapun mau duduk ya bismillah, mau bangun ya bismillah, apapun bismillah, sehingga setannya orang beriman itu kurus-kurus. Nah, ini semuanya disabdakan oleh Nabi adalah menjadi wasilah untuk menggapai ampunan dari Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ya diangkat caranya seperti ini. Ambil air wudhu, kemudian banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid, nunggu sholat. Itu semuanya bentuk kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ampunan yang di sini ini maksudnya adalah hukukullah, bukan hukukul ibad. Ya. Yang kaitannya dosa dengan Allah di hadapan Allah, itulah yang dapat ampunan. Adapun yang kaitannya dengan makhluk, ibadallah, hamba Allah, itu yang mesti harus diselesaikan. Minta halalnya, ya, minta untuk dibebaskan utangnya, itu baru dapat ampunan dari Allah. Harus minta ikhlasnya dulu, ridhonya dari fulan itu, baru Allah nanti akan kasih ampunan. Jadi yang dimaksud ampunan di sini adalah ampunan untuk yang kaitannya hukukullah, bukan hukukul ain. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin.